Kalau menurut saya ya, eh, ya organisasi Ormawa itu ya memang mediatur ya. Disitulah dibentuk karakter kepemimpinan, cara berorganisasi, cara menangani konflik dan sebagainya, cara bernegosiasi. Memang miniatur, ya. Tapi juga miniatur itu jangan organisasinya itu seperti negara. Misalnya kalau saya ingin melakukan kritik, buat apa ada menteri sosial politik di BEM? Kalau kita misalnya melihat Koko Menko Polhukam, kan tidak ada kerusuhan, tidak ada kekerasan, tidak ada kejahatan di sini. Jadi fungsinya apa itu menteri sosial politik di BEM? Gitu ya. Kalau Kementerian Olahraga mungkin ada, ya. Kementerian Dalam Negeri ada, Kementerian Agamanya ada, oke. Tapi yang mungkin yang tidak ada Menteri Pertahanan ya, ada di BEM itu Menteri Pertahanan. Gitu ya. Jangan-jangan Komandan Menwa ada jadi Menteri Pertahanan. Gitu. Nah itu betul, itu miniatur. Tapi semestinya juga kalau miniatur negara juga itu tata kelola ya, harus mirip-mirip lah. Misalnya yang ringan-ringan saja, misalnya UKM suara mahasiswa gitu ya. Kalau kita meninduk misalnya ke organisasi pers ya, seperti apa gitu. Pelajari kode etik gitu ya, pelajari cara mereportase, pelajari cara mewawancarai, maksudnya begitu ya. Kan karena kalau di negara tidak ada menteri penerangan kan, ya. Nah yang lain-lain organisasi di BEM itu saya yakin banyak yang idol itu tugasnya itu, ya. Dia hanya nama saja. Kalau datang kan ke saya Menteri Dalam Negeri Pak. Oh gitu ya. Urusannya apa? Kalau disambung-sambungkan nggak ada urusannya, itu urusannya dengan Menteri Dalam Negeri mahasiswa. Gitu ya. Nah boleh lah seperti itu, dan memang saya setuju bahwa ini miniatur untuk berorganisasi. Ya. Dari situ kan nanti kalau di lingkungan masyarakat menjadi RT, RW, lurah gitu ya, sampai jadi presiden. Gitu. Kalau terhadap pesimisme mahasiswa berorganisasi dari dulu itu saya sebelum direktor saya tanya, saya sering ngomong sama para aktivis ini, kenapa sih kalian nggak mau ini, nggak mau aktif? Saya senang lihat oh semarak, gitu ya, di kehidupan berorganisasi kampus Semarang. Juga salah ada satu yang hilang ya, kehidupan di mahasiswa itu kalau dibandingkan dengan saya di mahasiswa. Dulu mahasiswa baru itu begitu beres taruh itu organisasi kemanusiaan yang aktif membina mereka. Jadi mau tidak mau, malah waktu itu saya wajib, sampai saya kalau sekarang Bompai ya mungkin ya, kalau dulu namanya bukan Bompai. Saya kos di Jalan Gegap dan Suci sekarang. Itu ada ketentuan Jumatan harus di kampus Universitas Al Azhar. Saya sebagai mahasiswa baru datang ke sini. Hari Minggu ada kegiatan pembinaan PAI sama UKM olahraga. Waktu saya masuk UKM bela diri waktu itu saya. Itu kan paling tidak 1 tahun selama saya masih menjadi mahasiswa tingkat persiapan. Jadi anak semester 1, semester 2 itu namanya dulu tingkat persiapan. Gitu ya. Nah, itu dari berbagai ya, coba dulu. Menwa sudah ada zaman dulu ya. UKM Pencaksilat sudah ada. Kempo sudah ada, Pasuma sudah ada. Jadi mahasiswa baru itu sudah dijaring ketika ya habis ospek, habis taruh. Kamu ini bisa dari ini formulir, tulis wajib itu, ya. Pokoknya jadi pemetaannya di situ. Nah sekarang kan kalau misalnya harus turun lagi Warek 3, nanti kalian menganggap ini kampus ikut tercampur ya, gitu ya. Padahal saya ingin memberi kebebasan, silakan aja ya. Hanya persoalannya barangkali wah kami tidak bisa memaksa masa baru Pak, mungkin zaman sudah berbeda ya. Dulu saya masa baru tuh takut tuh sama seniornya,
Jadi sebagai mahasiswa baru kalau datang ke kampus ada senior udah clear, udah beres ini ya, taruh itu senior tuh senangnya sini mau, saya duduk kayak gini di bawah, nah, kalau seniornya duduk gini saya duduk di bawah. Oh masa mana aku, oh cutong gitu, walaupun dia bukan masa hukum senior saya itu. Sekarang kan bisa berantem kalian kalau begitu. Gitu ya. Memang kultur mungkin sudah berbeda, gitu ya. Zaman juga sudah berbeda. Nah mensiasati zaman inilah seperti apa, gitu ya, supaya. Tapi itu sudah laten, saya lihat itu organisasi kemanusiaan itu sudah laten, sulit mengajak mahasiswa berorganisasi. Di mana-mana udah saya tanya. Saya kalau boleh melakukan otokritik ya terhadap Ormawa, kalian mungkin tidak menarik gitu. Itunya itu apa? Kegiatannya itu, aktivitasnya itu ya, kalau saya harus jujur dan tegas, tidak menarik gitu. Coba mau apa, mau ke Ormawa apa gitu ya. Satu, tidak menarik. Kedua, tadi yang pertama itu kalian sibuk oleh kuliah, jadi saya ngomong bisa berbusa-busa, kalian kan bisa menjawab begini mungkin ya Pak, kami kan kuliah bisa ngelulus nih. Kalau kami aktif di organisasi kemudian kuliah sering bolos, nah, itu yang pertama. Dulu saya kuliah pun tiga kali saya tuh semester ujian aja, baca buku yang banyak lulus gitu. Tapi saya bisa aktif di berbagai organisasi. Saya gini-gini juga pendiri Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia, deklarator. Apa resikonya? Saya tidak kuliah 3 bulan gitu ya. Akibatnya apa? Ya tidak lulus. Tidak lulus. Tapi kan kalian khawatir kalau tidak lulus kan? Waduh gimana kalau tidak lulus? Nah, saya dulu tenang aja, tidak lulus besok ujian, saya udah siap baca buku, besok menghadap fakultas, saya ujian Pak ke Pak Anu, udah saya kasih surat ujian gitu. Itu kamu saya. Jadi ada kayaknya kalau sekarang saya lihat, saya mungkin tidak menarik gitu. Ya, tidak menarik sehingga ya di samping mungkin perkembangan teknologi gitu, buat apa mending ini gadget aja gitu, atau mending searching apa saja gitu ya, atau kalau kadang kalian udah belajarnya organisasi itu di Google aja, jangan repot tuh gitu ya. Padahal di organisasi itu kan humanisme dibangun ya, kesejahteraan, persahabatan, percintaan, itu kan menarik itu ya. Kalau zaman dulu tugas mahasiswa itu zaman dulu kuliah saya ya, pesta, pacaran, organisasi itu moto itu. Jadi masih hanya 3 pekerjaannya ya. Pesta, pacaran, organisasi. Pesta juga pesta makan-makan doang gitu ya. Zaman dulu kan fasilitas nggak ada gitu. Itu pesta, kawan saya ngajak, gimana pestanya? Kebun binatang. Masa pesta kebun binatang gitu ya. Kebun binatang sudah ada. Pesta, organisasi, pacaran itu. Jadi organisasi itu jadi tujuan utama tuh. Jadi mahasiswa makin lama kuliah kebatu tuh. Senang ini, misalnya orang pernah Kang Anu gitu ya. Jadi sampai sekarang itu teringat ketemu sama senior saya dulu. Oh ini si Kang ini, si Teteh ini, si Ucu ini gitu. Nah itu ya, jadi coba diangkat ya, bahwa ini jadi kita melakukan otokritik, bermuhasabah lah bahasa agamisnya ya, bermuhasabah. Ini organisasi ini kita ini menarik tuh, menarik tidak? Nah, terus yang ringan-ringan saja. Kenapa misalnya suara mahasiswa didominasi oleh mahasiswa dakwah dan mahasiswa Pikom kalau ada Pikom gitu. Nah, coba aja melakukan otokritik gitu. Gitu. Walaupun susah kan, otokritik itu, bermuhasabah itu susah, tapi demi kemajuan organisasi coba kita lakukan otokritik. Dulu mah seneng saya tuh ya, dulu kampus kita kan belum begini ya. Di Selasar Fakultas Psikologi latihan kampung, di Selasar Fakultas Bahasa, dulu ada Fakultas Bahasa ya, Fakultas Bahasa, Akademi Bahasa
latihan karate, di ruang parkir latihan silat berjajaran, di sebelah sini dekat markas Menwa di masjid, markas Menwa, anak-anak Menwa berseliweran banyak, apalagi dulu mah boleh bawa senjata gitu ya, senapan pisau itu udah biasa gitu ya. Menarik. Nah, sekarang masuk Menwa saya lihat senjata bawa senjata serangkanya saja. Apaan yang menarik gitu. Nah itu jadi bagaimana melakukan inovasi terhadap aktivitas organisasi dan kalian terstruktur. Misalnya SM, kalian berapa lama menjabat redaktur SM? Setahun, 2 tahun, berapa? Ya, kalau misalnya setahun, berapa aktivitas setahun itu? Kalian susun dengan baik. Gitu. Seperti misalnya saya sebagai rektor menjalankan Unisba itu 99 aktivitas. Aktivitas ini bulan ini sehingga sampai akhir anggaran sekian aktivitas mahasiswa, aktivitas dosen, aktivitas teknik. Nah coba kalian mau mulai menyusun itu. SM setahun berapa aktivitas dan apa aktivitasnya? Misalnya aktivitas 1 rekrutmen, aktivitas 2 pelatihan, terus juga peliputan dan sebagainya. Jadi jangan ujug-ujug di kalian mimpi tadi malam, ayo kita bikin program ini, jangan. Itu yang satu kelemahan lagi itu atau kritik. Karena kalian tidak bisa menyusun ini aktivitas per tahun. Sehingga tidak, kalau kalian misalnya menyusun aktivitas setahun, dipampang aja, jangan nunggu ya walaupun ada medsos gitu ya, tapi tetaplah yang manual itu perlu juga. Gitu ya. Jadi kenapa saya pasang aplikasi unggul Unisba? Kan kalian pasti ngejawab, lihat aja apa di Google, di web Unisba pasti kelihatan. Memang seperti orang tua seperti saya melihat itu malas, gitu ya. Atau tapi kalau kalian juga kan selintas, gue lihat aplikasinya, nggak perlu lihat itu. Jadi yang manual itu belum tentu juga. Nah itu kreativitas, inovasi itu yang harus diupdate lah, ya, dikreasikan dengan baik. Nah, saya kira itu. Nah, iya, Pak. Saya lihat mekanismenya, ya. Mekanismenya ada yang kurang tepat. Ya. Saya udah lihat, berarti 4 tahun loh, saya udah menjabat 1 periode, berarti 4 kali ganti presiden tuh, paling tidak 2 kali. Ya kalau hanya misalnya seperti di negara pendaftaran gitu ya. Ini kayaknya prosedur mekanisme nih harus diperiksa ini, bener nggak nih gitu ya, artinya cocok tidak. Kenapa misalnya penjaringan itu, ini ide jadul ya kalau menurut saya, kalau menurut kalian juga mungkin ide jadul. Kenapa penjaringan itu tidak mulai dari misalnya angkatan gitu. Atau sekarang tanya nih, kalian banyak masa dakwah, kalian angkatan berapa? Aku 21, Pak. Saya 22. Nah, oke, saya tanya 21, ketua kelas kamu siapa? Diangkat resmi ya? Iya. Pemilihan ya? Ketika angkatan besar, ketika pilih ketua kelas. Iya. Gitu. Kamu ada angkatan? Ada terus ya gitu. Nah itu sudah bagus. Setelah itu, BEM dakwah semestinya itu dari angkatan-angkatan itu. Angkatan siapa itu, ini. Gitu. Satu itu, tapi bukan menjadi prasyarat ya bahwa bisa berasal dari organisasi angkatan, ya, kemudian organisasi fakultas, gitu ya, tingkat mahasiswanya dan umum. Nah sekarang misalnya syarat menjadi presiden apa, gitu. Nah saya kira apa perlu ya ada syarat IPK nggak? Ada, Pak. Maksudnya jangan, atau IPK-nya udah aja 2,0 apa-apa. Itu. Jangan yang 1,2 atau masa itu 1,2. Udah nanti ditanya orang, kamu IPK-nya berapa? 1,2. Presiden mahasiswa masih 1,2. Gitu. Rekam jejak boleh. Gitu ya, rekam jejak boleh. Gitu. Tapi ya itu sekarang daftar gitu ya. Kalian bikin spanduk tuh, mesti mencari presiden dan wapres. Nah begitu. Mestinya
Di Fakultas Dakwah, perintah oleh BEM F-nya, kita pemilihan presiden di sini sama calon presiden. Dapat pasti. Bebas di berbagai organisasi. So, baik intra maupun ekstra. Jadi saya lihat mungkin mekanisme yang kurang tepat. Ya. Jadi harus ada modifikasi. Itu dan ya sebisa mungkin walaupun saya percaya sekarang tidak ada campur tangan ya. Universitas ya memang harus begitu, harus independen, panitianya memang harus juga ya tadi lah sok mencari calon presiden dari setiap fakultas. Enggak, saya termasuk orang yang berpendapat mahasiswa itu mau aktif di mana saja terserah. Yang penting dia belajar organisasi itu saja bagi saya. Dia mau belajar di organisasi intra di kampus silakan. Mau belajar organisasi di ekstra silakan. Gitu. Kalau bagi saya begitu. Tapi kan semestinya kalau aktivis yang baik itu mulai dibangun dari kampus. Basicnya itu kampus. Sebab kalian di luar pun pasti akan nanti bersinggungan dengan aktivis-aktivis lain yang berasal dari kampus lain. Artinya keran itu sudah dibuka, tinggal kalian memanfaatkan kesempatan itu. Jadi saya tidak pernah larang-larang kecuali yang tidak sevisi dengan Unisba. Baru saya larang. Kalau sevisi dengan Unisba, saya dukung malah. Ada sebetulnya kampus Unisba itu kan cita-cita idealnya itu adalah melahirkan dulu nih sejak berdiri Unisba, melahirkan menyiapkan generasi muda Islam untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Nah, pemimpin itu tidak bisa dicetak secara instan. Pemimpin itu harus dibentuk dari bawah. Nah, dari bawah ini kalau kampus tidak bisa organisasi kemahasiswaan, dampaknya ada. Jadi kita sulit membina kader-kader yang diinginkan oleh Unisba, ya. Sekaligus juga bagi Unisba berdampak. Jadi ide-ide Unisba, cita-cita Unisba tidak bisa terdesinasi keluar. Kalau kalian misalnya aktif sekarang bet-bet, tenar, lulus, kalian aktif organisasi ekstra, jadi pimpinan organisasi tersebut, nah paling tidak kan visi misi Unisba kalian bawa tuh, visi keislaman, visi keindonesiaan, visi humanisme, masuk kan? Nah itu artinya Unisba berhasil nih mendidik. Jadi kalau di persemaiannya juga tidak ada, tentu saja cita-cita Unisba melahirkan pemimpin Islam di masa akan datang tidak akan tercapai, tidak akan terwujud, dan itu memprihatinkan. Nah itu mungkin saya yang diminta bertanggung jawab tuh di akhirat nanti. Kan cita-cita Unisba melahirkan pemimpin, sementara kehidupan organisasi kemahasiswaan saja yang merupakan basic pengkaderan dari pemimpin-pemimpin tersebut redup. Nah itu sangat memprihatinkan. Pengaruhnya besar sekali. Visi misi Unisba bisa tidak tercapai. Karena salah satu pilar ya, itu pengkaderan, pembinaan, ya, penyiapan kader-kader Islam yang sudah berinvestasi Islam tidak tercapai. Padahal program saya salah satunya itu menyiapkan generasi-generasi muda Islam untuk menjadi pemimpin masa yang akan datang. Pemimpin itu tidak bisa dibentuk secara instan, tapi harus disemai dari awal, yaitu kampus. Ya. Di kampusnya juga tidak ada, redup ya sudah, gagal itu. Nah, kasihan kalau seperti itu. Ya pertama mungkin saya harus membuat kebijakan ya, terutama kebijakan kemasan ini yang tidak lagi business as usual. Ya tidak seperti biasa seperti sekarang ini. Gitu ya, walaupun mungkin terlambat gitu ya, tapi nggak apa lah, mungkin dalam sisa
3 tahun lagi masa jabatan saya sebagai rektor, coba saya akan berpikir ulang kira-kira bagaimana cara menghidupkan organisasi kemahasiswaan. Jadi kalau misalnya Pak Warid tinggal lapor ke saya, Pak ada 32 Ormawa dan 3 LKK, saya ingin tahu itu 30 ini hidup tidak? Gitu. Hidup tidak? Nah itu saya paling tidak menghidupkan Ormawa yang ada lah, gitu ya. Langkah pertamanya. Jadi bagus kalian bertanya itu. Ini saya akan tanya ke Pak Warid, kira-kira programnya bagaimana menghidupkan 30-an organisasi kemahasiswaan ini. Ya. Jadi harus upaya-upaya revolusioner kelihatannya. Ya tidak lagi business as usual, gitu ya. Dengan langkah-langkah biasa itu tidak bisa lagi. Harus ada langkah-langkah taktis. Yaitu tadi saya katakan kan, bahwa kita memberi kebebasan kepada mahasiswa untuk mengembangkan nalar, mengembangkan minat, mengembangkan bakat. Keran itu sudah saya buka lebar-lebar. Tinggal kalian mengisi relung-relung 3 poin itu. Gitu ya. Sok isi dengan berbagai aktivitas. Tapi tentu saya sesuai dengan visi misi Unisba. Ya. Itu jadi kalian harus mulai mengetahui juga program saya itu ya, pengembangan nalar, minat, bakat. Nah, tinggal kalian mengambil ceruk yang mana nih. Oh kita akan di nalar saja apa? Nah sok itu. Saya mengambil minat saja apa? Sok. Semuanya kita kasih porsi yang sama kok. Gitu ya. Anak Pikom Karateka juara internasional, Pak saya minta uang Pak, saya mau ke bertanding. Di mana? Luar negeri lah Pak, saya juara internasional, kemana? Sudah jauh, Singapura. Masuk. Kita dukung. Kamu perlu berapa biaya untuk ongkos dan segala macam gitu ya. Nah saya ingin seperti itu gitu ya. Nah, saya pemegang medali emas karate langsung gitu. Ya, saya fasilitasi Pak, saya ingin presentasi Pak di sana, di Turki ya, di Hongaria, di Amerika, saya minta uang untuk visa, saya kasih gitu ya. Nah itu jadi 3 ceruk ini kalian mestinya manfaatkan ya. Saya ngambil yang ini deh gitu. Saya bergembira sekali itu kalau begitu gitu ya. Jadi kenapa misalnya sekarang taruhlah yang kalian sering keluhkan, ini anggarannya kok minim sekali ya, karena memang aktivitasnya apa gitu ya, aktivitasnya apa gitu. Ya saya juga ingin misalnya SM ini kita didik deh anak-anak ini literasi tentang pers gitu ya. So panggil siapa gitu ya, redaktur terkenal siapa panggil gitu. Kita akan buka akses siapa gitu ya. Nah itu jadi saya ingin semarak kampus itu gitu ya, dengan berbagai aktivitas organisasi.